Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakatid dakwah wa tarbiyah auliya utisah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, syukur dan irodah serta izinnya, malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu kuliah Mubalighin Auliyaul Islam. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah kegiatan kita melaksanakan kuliah Mubalighin Auliyaul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita. Ayat 13. Kalau kita rampungkan ini baru yang 11. Wa isqala wa ismanu li banihi wa huwa Ya'idukum yasiduhu ya bunayya la tusyrika billah inna syirka lazulmun adzim. Ya. Surat 13. Jadi wa idqala Luqmana li ibni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun adzim. Ini akidah, mengajarkan akidah kepada putranya. Luqman mengajarkan akidah kepada putranya. Tentunya Luqman juga diberikan ilmu hikmah ini juga pasti diturunkan kepada putranya. Terus di ayat 13-nya akidah. Wa qala Luqmana
Mana ya? Sini. Wahid ya, pakai nggak aja? Ya, wa is. Lukmanu. Bukan Lukmana nih, Lukmanu. Lukmanu. Li ibnihi. Libnihi. Nggak pakai i. Lamba ya? Iya. Lamba, langsung lamba. Langsung nggak pakai alif. Iya. Libnihi. Libnihi. Oke. Ya. Libnihi. Ya. Salah Pak. Lama alif apa enggak? Lama alif apa enggak? Kan saya tanya, pasti ada alifnya. Libnihi artinya Tiba di sininya bahwa bukan libanihi. Ya ibu. yang Huwa ya'izuhu ya bunayya ya bunayya Ya bunayya. lah Terus serik. Terus serik. tusrik billahi Ush. bila billahi inna syirka ya pakai alif lambda. Ya. ya la zulmun Zulmun. Adim. Azimun. Tuh, bisa. Ayat 13. Baik qala Luqmanu libnihi. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada putranya. Apa kata Luqman kepada putranya? Bahwa ya'iduhu. Dan perkataan Luqman pada putranya adalah merupakan nasihat atau pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Pelajaran bagi putranya. Jadi Luqman membina, mendidik putranya supaya putranya mempunyai kekuatan menjadi putra generasi penerus yang kuat. Kuat di bidang apa? Akidah. Maka dikasih nasihat. Apa bunyinya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan coba-coba kamu mensekutukan Allah. Pernah kita nasihatin anak kita begitu? Enggak. Belas. Yes. Yang ada, nak mau makan apa? Mie, masa mie terus? Tetapi mulu. Kriuk terus. Ya nggak kuat itu kalau kriuk terus. Tapi Luqman tidak. Ya bunaya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan coba-coba engkau mensekutukan Allah. Ini akidah. Akidah tahu? tauhid Syirik lawan katanya tahu? tauhid Kalau Luqman melarang putranya mensekutukan Allah, berarti sangat memerintahkan, menganjurkan supaya putranya tumbuh menjadi generasi penerus yang bertauhid. Halo bro, jadi pentingkah tauhid itu? Penting. Sangat amat penting. Amal kita tidak akan memiliki nilai apapun tanpa ketauhidan. Terus secara umum orang bilang amal kita akan sia-sia apabila dilaksanakan tanpa keikhlasan. Oke? Hanya orang yang bertauhid yang bisa melaksanakan amal perbuatan dengan ikhlas. Sehingga ada surat Al-Ikhlas tidak membahas tentang ikhlas, tapi yang dibahas tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sesuatu yang sangat berharga. Saking berharganya sehingga sempat heboh pada beberapa tahun yang lalu, orang mengejar-ngejar untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau saya ceritakan mesti tahu apa kemuliaan dicari. Dulu suka ada orang yang pergi kemana-mana buang uang banyak hanya untuk mencari satu benda yang namanya merah Delima. Didapatkan? Enggak. Tidak, dia tidak tahu.
Ternyata merah delima tidak ada di mana-mana, di gunung sana nggak ada, di Tasik nggak ada, di Jawa Barat, di Kalimantan sana nggak ada. Ternyata merah delima adanya di Pasundan Songgo. Beruntunglah yang kuliah di Pasundan akan mendapatkan merah delima malam hari ini. Amin. Merah delima itu bagian dari yang uduhu, nasihat. Di mana dulu para dai, pada orang-orang yang bergerak di bidang harokah dakwah wa tarbiyah ya, yang dipelopori oleh Wali Songo pada waktu itu di Indonesia, itu berdakwah dengan bil hikmah. Makanya hikmah ini penting, ada hubungannya dengan ini, dengan dakwah. Nyambung nggak? Kenapa bil hikmah? Ada perintah, jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, berdakwahlah kamu, ajaklah manusia, serulah manusia ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, bukan jalan yang lain. Jalan Tuhanmu berarti jalan Allah. Ajaklah manusia, seru supaya dia tetap teguh istiqomah berada di atas jalan Allah, jalan lurus menuju Allah. Hadza siratum mustaqim. Pinter. Bil hikmah, tapi dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Caranya bagaimana? Khotibun nasa ala qadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya masing-masing. Yang kita hadapi ini orang lemot, kudu diulang-ulang ini lali meneh. Bijaksana enggak? Bijaksana. Hikmah enggak? Kalau enggak mau buat apa sih? 3 kali ketemu kan? Itu enggak bil hikmah, kan masih enak kan? Ini bil hikmah. Iya, terima kasih. Cara perlahan tuh begitu tuh. Hah? Kenapa? Katanya secara perlahan. Tidak. Saya cerita dakwahnya dulu Wali Songo bil hikmah seperti itu, adaptasi. Bagaimana cara adaptasi? Ya pendekatan diri. Jadi bicaranya apa? Bicaranya yang mudah dipaham. Makanya kata Nabi khotibun nas, berbicaralah kepada manusia ala qadri ukulihim, sesuai dengan kadar akalnya mereka masing-masing. Misalnya dari modern ini loh, ajak bicara terlalu ilmiah, sains dan teknologi, amat jutek, pikirannya aja masih bau terasi, nasi. Iya betul. Betul nggak? Betul. Globalisasi, Semuanya juga bisa. kita bicaranya begini sambil guyon, ya kan? Bil hikmah, wal mau'izatul hasanah, dan dengan memberikan nasihat pelajaran yang baik. Ini nasihat baik apa tidak? Baik. Ini pelajarannya baik apa tidak? Baik. Itu ampil. Biasanya orang yang berakal dengan yang baik itu senang. Biasanya kalau orang senang itu betah. Kalau kita ketemu pacar dan kebetulan dia adalah orang yang sangat kita senangi, kira-kira pengen buru-buru berpisah apa pengen berlama-lama? Berlama-lama. Sama dapat ilmu yang menyenangkan, pengen cepet-cepet pulang apa pengen berlama-lama? Berlama-lama. Pengen pulang ya. Pengen cepet pulang. Berlama-lama. Ngelirik jam lu. Tapi kata Lihat deh, orang. orang-orang alhamdulillah itu. Dan kita malam masih pulang. Orang-orang ada yang 6 bulan baru pulang, ada yang setahun belum pulang. Benar. Coba orang-orang itu, ada yang ke Gontor, ada yang ke Mesir. Betul nggak? Betul. Sama mah, ngaji apaan sih pulang malam-malam? Iya ngaji Al-Quran, mau ngaji apa? Kok sampai malam-malam? Ya alhamdulillah, ala kulli hal, biar malam-malam masih pulang Pak. Coba deh orang-orang, 6 bulan nggak pulang tuh. Betul nggak? Syukur dong. Istrinya seneng ngaji, suaminya seneng ngaji, terus masih mau orang-orang pada nggak pulang. Bener nggak? Ada yang bawa-bawa bimblok kompor komas. Pindah kompor. Ini beneran fakta ini. Pindah dapur. Bil hikmah, seneng kan?
Orang senang itu tandanya bil hikmah itu Pak. Bil hikmah bukan dengan kepintaran, bukan. Bil hikmah. Nah, bil hikmah. Bagaimana hikmahnya Wali Songo pada saat itu? Semua orang ditawarkan. Kita hidup itu pengen cari apa? Pengen jadi orang mulia atau pengen jadi orang yang hina? Pengen bahagia, pengen sejahtera apa pengen sejahtera, pengen adem ayem tentrem apa pengen resah gelisah gundah, pengen adem ayem tentrem. Kalau kamu pengen menjadi orang yang mulia, seliramu kudu bisa murih dalimo. Kalian harus bisa mendapatkan meraih dalima. Murih dalimo, meraih dalima. Yang pertama. Ya kan? Orang Jawa murih dalimo. Merah dalima. Akhirnya jadi merah Dalima. meraih dalima menjadi merah Delima. akhirnya dicari-cari merah delima. Kata wali, para wali kalau pengen hidup mulia, pengen sejahtera, pengen kaya, pengen bahagia, harus bisa memiliki merah delima, meraih dalima. Di mana kita bisa meraih dalima? Quran. Mana dalima itu? Qul huwallahu Ahad. De pakai de. Ahad. Kolkolas kan. Alwaqo. Allahus Somad. de. Lam Yalid. walam Yulad. walam yakul lahu kufuwan Ahad. berapa kali? 5. Oke. Jadi surat Al-Baqarah. Katakan. Kul katakan. Dia siapa? Allah. Allah siapa? Ahad. Maha Esa. Ya bunayya la tusyrik billah. Inasirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah kedoliman yang sangat besar. Jangan coba sekutukan Allah. Qul huwallahu ahad. Akhirnya muridnya hu Allah. hu Allah. hu Allah. lambemu. Hatinya begitu apa tidak? Ditalkin baru ada dalam hati nanti. Ini cuma di sini nanti. Itu yang akan ditalkin kan. Oke? Oke. Yeay. Oke. Wallahu la ilaha illa huwa Allah. Tidur. Pules. Ini bukan cuma sini hasilnya, ada 7. Ini baru yang di kolbi. Latifatul kolbi. Di sini nanti ada latifatul ruh, ada latifatul siri, ada latifatul khofi, ada latifatul akhfah, ada latifatul nafsu natiko, ada latifatul kulit jasad. Ada kalanya wallahu la ilaha illa huwa Allah. Ini kolbi. Tapi nanti kalau ini sudah ya wallahu la ilaha illa huwa Allah. Itu satu persatu ditalkinkan. Sudah? Belum. Kapan sudah? Malam Jumat itu baru bimbingan, tawajuhan, perkenangan. Belum ditalkin? Belum. Kalau ditalkin saban baru sini doang. Ini aja tidur kan? Pules. Karena belum nancep di sini. Coba yang udah pada talkin, gimana rasanya? Nah, jangan tanya saya, tanya yang pada talkin. Kemarin udah talkin ya gimana Pak talkin? Biar jangan kata saya. Oke? Jadi dalnya berapa? 1. Katakan, dia itu adalah Allah. Allah itu Maha Esa. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Kalau sudah begitu Allah itu Esa, ya Allahu Somad.
tempat bergantungnya segala sesuatu itu bergantung hanya kepada Allah. Bumi langit seisinya termasuk seluruh aktivitas yang ada itu bergantungnya kepada Allah. Orang yang sudah bertauhid kepada Allah, dia hanya menggantungkan harapan kepada Allah, tidak pernah menggantungkan harapan kepada suami. Ya, jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari suami. Dengerin ini, listrik. Apa? Jangan pernah mengharapkan bahagia dari suami. Dia. Suamimu juga mengharap kebahagiaan. Suami-suami jangan mengharap kebahagiaan dari istri. Belum tentu istri membahagiakan, yang ada juga nyebel mulut. Iya itu. Nanti siapa tuh? Ben. Kalau kita masih berharap kepada selain Allah, siap-siap menjadi orang yang kuciwa selama-lamanya sampai kiamat. Emang kecewa itu enak? Enggak, yang membuat kalian menderita adalah kecewa. Hilangkan kekecewaan itu, gantungkan harapan hanya kepada Allah. Oke? Insya Allah. Pak Warto cuma duduk loh, bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, Tidur lagi. bangun, Tidur lagi. Kalau kalian ingin hidup awet muda, bahagia di dunia ini, kurangin tidur, banyakin ngopi. Asam lambung. Kamu bergantung sama Allah, Bro. ya kan? Alhamdulillah hidup saya. Atau pensiunan bukan, ya kan? Bisnis bukan. Dulu punya usaha, punya PT lah. Dulu kontraktor, saya tinggal. Karena dulu saya terlalu berharap dari hasil karya saya. Saya kan selesai proyek ini harus beli ini, proyeknya saya bisa beli ini. Saya belum, sampai sekarang belum keturukan. Selesai proyek ini saya punya itu lagi, sampai sekarang belum keturukan. Kecewa saya, tinggal. Kecewa. Kita gantungkan harapan hanya kepada Allah. Bukan saya tidak usaha, salah. Pak Warto itu nggak pernah usaha. Saya punya optik. Tahu. Saya punya optik. Ayo saya kasih tahu. Saya punya apotek. Ya beneran. Dan saya juga bisa jadi tabib. Tabib itu dokter kan sekarang. Nah ini gimana? Saya juga punya usaha parfum. Saya juga punya usaha rokok. Tapi semua herbal. Loh ibu kan butuh kacamata ada saya. Saya kan butuh obat herbal, saya apotek. Fakta atau tidak? Tapi saya tidak pernah menggantungkan harapan kepada konsumen siapapun. Sehingga siapapun yang berminat dengan barang saya, bawa, please. Nggak pakai hitung-hitung. Fakta? Nggak apa, jangan tuh, biar ngantuk. Biasa. Satu buku Pak. Lagi halu. Halu. Pelanggaran. Bocor. Banjir. Ini bisa dipahami nih? Ya. Ya. Ini maksudnya yang tadi ditanyakan nanti tentang ikhlas. Sama nggak ikhlas sama syukur? Ya. Ya. Ikhlas. Jangan gantungkan harapan. Saya nggak pernah menggantungkan harapan dari konsumen. Apa yang saya harapkan dari konsumen para pembeli? Pembeli itu cerigis, Murah. Ya Pak, betul Pak. ceriwis, putis. Murah. Is. Harga pengen murah, Yang dapat bagus. banyak, kualitas bagus. Pengen gerak. Mau diarap. Ngapain sama orang yang masih berharap? Dia pengen untung, kita harap untung dari mereka. Ini hanya usaha ikhtiar saya. Hasilnya ini tawakal ala Allah. La haula. Orang beli dagangan saya bukan karena barang saya murah dan saya obral. Orang beli dagangan saya karena Allah gerakkan hatinya untuk membeli udah sana ke Pak Warto aja. Allah mengantarkan rezeki lewat orang itu. Akidah bukan? Iya. Musyrik tidak? Iya. Bisa.
Allahu Samad. Saya ingin menikah kepada wanita ini dengan harapan semoga saya nanti bisa bahagia karena dia mampu membahagiakan kita. Udah sebulan 2 bulan nyebelin. Karena punya jangan ketawa. Waktu belum aja kayaknya kayak ya bulan 2 bulan lu pengen buka. Iya kan? Kenapa? Berharap sama suami, berharap sama istri, dewa, atit. Padahal kalau atit itu atit yang berarti di sini. Jadi paham ya? Jadi kalau kalian ingin mendapatkan semuanya, raihlah dalima. Diraih, diambil, dapatkan dalima. Satu, esakan Tuhan. Mesa pada Tuhan. Kedua, jangan pernah bergantung, jangan pernah menggantungkan harapan kepada siapapun kecuali hanya menggantungkan harapan kepada Tuhan. Karena makhluk tidak bisa. Carilah sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat adalah sandaran yang tidak butuh sandaran. Kalau sampai masih bersandar pada sandaran yang butuh sandaran, nanti ketika sandaran yang disandari rubuh, dia rubuh, sampai ikut rubuh. Carilah gantungan yang kuat. Gantungan yang kuat adalah gantungan yang tidak butuh gantungan. Kalau dengan masih bergantung pada gantungan yang butuh gantungan, nanti ini gantungan, ini gantung, gantungan ini putus, dia ikut putus, kita yang gantung udah jatuh ketiban pula. Sakit? Sakit. Kecewa? Salahnya sendiri. Kudune Allahus. Nah, Allah yang Somad itu yang lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Tuhan itu tidak beranak. Karena yang beranak itu mesti ibu. Masa Tuhan ibu? Tuhan perempuan dong beranak. Tuhan itu tidak beranak, karena yang beranak itu pasti ibu-ibu. Dan Tuhan juga tidak diperanakkan, karena yang diperanakkan itu bukan Tuhan. Yang diperanakkan mesti bayi. Tuh, pinter. Jadi kalau ada orang, ini anak Tuhan, jangan ikutan lah. Bayi. Akidah bukan? Ya. Akidah bukan? Akidah. Tauhid bukan? Keren nggak? 3. Allah ahad, Allah somad, lam yalid, lam yulad. 4. Walam yakulahu kufuwan ahad. Allah itu tidak setara dengan sesuatu apapun, tidak ada bandingnya. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Tidak seperti sesuatu apapun, nggak bisa digambarkan seperti apa. Mukhalafatul lil Hawadisi. berbeda dengan yang. Kalau kata mbah kita, Gusti Tangkeno Kinoyo, jadi nggak bisa digambarkan, nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa. Jangan membayang-bayangkan Tuhan, nggak bakal bisa. Dia maha, dia maha tak terbatas, sementara kita semua serba terbatas. Pikiran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, mau memahami Tuhan yang terbatas. Dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima nggak? Mulia sampai. Karena apa? Tidak termasuk orang yang dolim. Kenapa? Telah berakidah zaman kuat dengan akidah tauhid. Akidah tauhid itu namanya dinu tauhid. Dinu tauhid adalah dinul Islam. Dengan tauhid kita bisa berserah diri kepada Tuhan secara total. Berserah diri itu namanya Islam. Orang yang berserah diri disebut Muslim. Islam kafah adalah orang yang menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun. Keren nggak? Akidah bukan? Apa Islam itu? Bagaimana? Cekak? Ridho? Ikhlas? Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala